Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita sudah masuk di tema 2 pengalamanku di rumah, tapi masih pada tema 5 ya. Kita awali dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja yuk kita lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Untuk yang akan kita pelajari ada 6 poin anak-anak. Tapi kali ini Bu Stella akan membaginya menjadi 2 topik saja. Topik yang pertama mengenai permintaan tolong. Kedua tentang puisi. Yang akan dibahas pada saat ungkapan permintaan tolong yaitu mendengarkan, menjelaskan, dan menuliskan. Di sini kita akan mengulang kembali pembelajaran sebelumnya dan kita akan mengingat lagi secara pasti tentang ungkapan permintaan tolong. Sedangkan untuk puisi, di sini anak-anak akan mempelajari 3 poin. Yang pertama membaca, menilai, dan menunjukkan makna kata puisi. So, langsung aja kita mulai dari topik yang pertama. Mendengarkan ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong diucapkan pada saat anak-anak memerlukan bantuan orang lain. Saat meminta tolong, anak-anak harus mengatakan dengan santun. Selain itu, ucapkan permintaan tolong dengan lembut dan santun. Tujuannya apa anak-anak? Agar orang yang dimintai tolong mau membantu dengan senang hati. Diingat-ingat ya, ketika kita menerapkan secara langsung untuk ungkapan permintaan tolong, anak-anak harus mengucapkannya dengan santun dan lembut, ya. Lalu untuk menuliskan ungkapan permintaan tolong, apakah anak-anak masih mengingatnya? Ya, kita pernah mempelajari sebelumnya. Ungkapan permintaan tolong itu diucapkan saat anak-anak membutuhkan bantuan orang lain. Kata kunci untuk menegaskan bahwa ini anak-anak tuliskan khusus untuk ungkapan permintaan tolong ditunjukkan pada kata tolong. Ya, diingat-ingat harus memunculkan kata tolong. Contohnya, Bu, tolong ambilkan buku di rak itu. Atau ketika anak-anak meminta tolong temanmu, juga jangan lupa menggunakan kata tolong. Seperti ini contohnya. Randi, bolehkah aku meminta tolong untuk kamu membantuku menghapus papan tulis nanti? Nah, seperti itu ya anak-anak. Lalu jangan lupa pada permintaan tolong di akhir diberikan tanda tanya ketika anak-anak menuliskan. Supaya apa? Orang yang dimintai tolong bisa menjawab secara pasti apakah bisa membantu atau tidak. Karena tidak setiap orang itu bisa kita mintai tolong di saat yang mendesak atau yang sedang genting. Itu ya anak-anak. Dan kita masuk poin yang kedua, itu tentang puisi. Untuk membaca puisi, anak-anak harus memahami makna dari setiap kata dalam puisi tersebut. Anak-anak juga perlu memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu artikulasi, intonasi, dan ekspresi? Siapa dapat mengingatnya dengan baik? Ayo. Ya, kita pernah membahasnya di minggu lalu pada saat video pembelajaran yang menggunakan karakter Among Us. Di sana Bu Stella menyampaikan tentang artikulasi, yaitu kejelasan pengucapan pada saat membaca puisi. Terus intonasi itu ketepatan nada, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu pelan. Yang terakhir ekspresi.
berarti raut wajah saat membacakan puisi. Gitu ya anak-anak, ingat 3 poin penting dalam membaca puisi. Yuk kita ulang bersama-sama. Artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Lanjut untuk poin berikutnya, menilai pembacaan puisi. Anak-anak, ketika kita berada di kelas tatap muka langsung, mungkin anak-anak akan Bu Stella berikan kesempatan untuk menilai pembacaan puisi teman-temanmu ketika di depan kelas. Tujuannya apa? Ini untuk memberikan tanggapan dan saran. Ingat ya, saran ini berfungsi untuk membantu temanmu agar lebih baik dalam membaca puisi. Jadi ini merupakan hal yang positif dan harus kita terapkan juga dengan cara yang positif. Dan untuk makna kata puisi, anak-anak di sini memiliki keuntungan yang sangat baik, yaitu mampu memperbanyak kosakata. Bagaimana Bu caranya untuk mengetahuinya? Masih sama. Yang pertama, anak-anak bisa membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bisa lewat online. Nanti anak-anak searching, dibantu oleh orang tua juga boleh, atau bertanya langsung ke gurumu dan orang tuamu di rumah. Jangan lupa, ketika sudah mengetahui makna kata tersebut, anak-anak ingat dan perhatikan baik-baik. Kalau bisa dicatat di buku untuk memperbanyak kosakata. Jadi tahu. Dan untuk tugas hari ini, hari Senin 18 Januari 2021, tugas anak-anak adalah mengerjakan Ayo Berlatih dari Bu Pena halaman 38. Sekali lagi ya, Bu Pena halaman 38. Hanya nomor 2 saja untuk poin A sampai dengan E. Ingat ya, nomor 2 saja. Poin A sampai dengan poin E. Lalu, anak-anak tuliskan jawabannya di buku tulis tematik. Bu Stella lupa menuliskannya di situ ya. Anak-anak ingat-ingat lagi, tuliskan di buku tulis tematik. Tuliskan jawabannya saja menggunakan huruf tegak bersambung. Jangan lupa diberi tanggal dan tanda tangan orang tua. Setelah itu hasilnya difoto dan dikirim ke Google Classroom masing-masing. Ingat ya. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video hari ini anak-anak. Sampai jumpa di tayangan video berikutnya. Tuhan memberkati. Dah.